Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurputri Khalida dengan NIM C3401231082. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan eh, dengan menggunakan rancangan acak lengkap RLL dengan faktorial. Yang mana di sini di soal kita mendapatkan dua faktor. Yang mana di soal kita disuruh untuk melakukan percobaan untuk memperoleh pengaruh frekuensi pencucian semi dan metode pengamatan terhadap kekuatan sel semi. Dari soal ini kita mendapatkan dua hipotesis, yang mana frekuensi pencucian semi dan metode penggalangan berpengaruh yang nyata terhadap kekuatan sel semi. Sedangkan hal satunya lagi adalah frekuensi pencucian semi dan metode penggalangan tidak berpengaruh yang nyata terhadap kekuatan sel semi. Setelah kita dapat hipotesis, kita akan melakukan pengujian AAL, yang mana kita memerlukan um, SPSS untuk menentukan apakah data yang kita dapatkan itu adalah normal, apakah homogenis dan benar, atau yang sebagainya. Jadi, kita mendapatkan metodenya data seperti ini. Untuk mempermudah, maka kita akan menjadikannya tabel seperti yang di samping untuk data SPSS, agar pada saat menggunakan SPS, kita gampang untuk memindahkan data-data yang diperlukan. Kemudian di sini ada sampel, yaitu FP di sini adalah frekuensi pencucian satu oven, yang mana di sini kita pindahkan ke sini, terus kita menyesuaikan yang lainnya. Setelah kita mendapatkan data SPSS seperti ini, maka kita langsung saja masuk ke SPSS untuk melakukan pengujian selanjutnya. Yuk kita buka SPSS yang baru. Di variable view kita masukkan, yaitu ada tiga, yaitu pertama ada kekuatan gel, yang kedua adalah metode pengeringan, dan ketiga adalah frekuensi pencucian. Yang mana untuk kekuatan gel, measure-nya kita menggunakan scale, sedangkan metode pengeringan dan frekuensi pencucian kita menggunakan nominal-nominal. Untuk metode pengeringan, value yang kita gunakan adalah satu sama dengan oven, dan dua adalah freeze dry. Dan kita oke kan? Terus yang selanjutnya adalah frekuensi pencucian, yang mana yang satu itu adalah satu kali frekuensinya, dan yang kedua adalah dua kali frekuensi. Oke. Setelah itu kita ke data view. Data view dari hasil datanya adalah merupakan copy paste dari yang kita dapat dari Excel, yang mana itu adalah kekuatan gel ini sampai metode pengujian itu kita copy paste semua, lalu kita pindahkan ke sini. Setelah kita pindahkan ke sini, maka kita akan mencari normalitasnya. Apakah data yang kita itu adalah normal atau tidak? Pertama adalah analyze. Setelah analyze, kita langsung ke descriptive status, explore. Habis explore, di sini kita bisa dilihat bahwa di sini akan dimana kekuatan gel itu kita masukkan ke dependent list, sedangkan untuk metode penilaian dan frekuensi pencucian kita masukkan ke factor list. Habis itu option bukan plots, terus kita centang normality buat menentukan apakah ini normal atau tidak. Terus continue, lalu oke. Lalu akan ada di proses normal atau tidak. Dan ini adalah tes normality. Kita akan lihat dari tes ini tuh ada di bagian Sapiromel, karena data yang kita uji adalah kurang dari 50 data. Di sini lihat adalah 0,185 dan 0,316, yang mana yang menunjukkan bahwa data kita normal. Karena data kita berada lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data kita normal. Setelah data kita normal, maka kita akan langsung mengecek modelnya, yang mana kita lanjut ke tab selanjutnya, analyze general linear model, terus kita pilih yang unvariate. Unvariate yang kita masukkan juga kembali, di mana dependent variable itu ada kekuatan gel, terus fixed vector itu adalah metode pengamatan frekuensi pencucian. Setelah itu kita tekan model. Kemudian kita ubah dari full factorial menjadi bool times, yang mana di sini tuh kita masukkan metode penggorengan, frekuensi pencucian, dan frekuensi pencucian ke alih metode penggorengan. Setelah itu kita centingin. Setelah centingnya kita ke option. Setelah opsional ini kita pilih yang deskripsi dan homogen. Kita centang. Setelah kita centangnya kita centingin. Setelah semuanya udah selesai, kita oke. Maka akan keluar hasilnya, deskripsi yang statis yang ini, terus homogen yang di bawah, terus ada
referensi untuk menunjukkan data yang kita miliki. Setelah didapatkan data ini, maka kita akan lanjut untuk pengujian ANOVA. Apakah metode pengeringan dan frekuensi menyanyi itu saling berkaitan secara signifikan atau berpengaruh nyata atau tidak? Yang pertama adalah kita keluar menggunakan SPSS yang baru. Ini. Terus untuk SPSS yang baru kita masukkan yaitu kekuatan gel dengan metode pengeringan X frekuensi pencucian. Yang mana untuk kekuatan gel sama itu menggunakan scale, sedangkan untuk metode pengeringan ini kita menggunakan nomina. Untuk value-nya, sini kita menggunakan sini ada FP. FP itu adalah frekuensi pencucian satu oven, satu freezer dryer, oven, dan selanjutnya kita tekan OK. Terus kita ke data view. Untuk ini kita copy lagi yang dari Excel yang kita udah bikin simpel di dalam tabel. Mana itu? Untuk kekuatan gelnya ini, sedangkan frekuensi pengalihan adalah yang ini. Kita copy paste ke SPSS. Yang baru didapatkan data yang ini. Setelah ini kita lanjut ke pengujian ANOVA, yaitu pertama kita tekan tombol analyze, selanjutnya kita pencet yang compare means, terus ada one way ANOVA, kita pencet, terus kita masukkan ke dependency itu adalah kekuatan gel, sedangkan untuk OK itu adalah metode pengeringan. Selanjutnya kita pilih Washawk, terus kita pilih Duncan, terus continue. Habis itu kita pilih oke, maka akan keluar hasilnya. Ini ANOVA menunjukkan signifikan 0,0 yang data, dan ini adalah data yang homogeneous subjek, yang mana kita lihat FP1 oven itu berada di tabel 1 yang artinya berada di subjek A, sedangkan FP2 oven juga berada di subjek A, dan sedangkan FP1 freezer itu berada di subjek 2B atau yang berada di tabel 2. Dan untuk yang terakhir FP2 freezer dryer itu di C atau subjek ketiga atau C. Setelah ini tuh kita sudah mendapatkan datanya, maka kita akan menuju selanjutnya adalah pembuatan histogram. Pembuatan histogram kita lakukan di Excel aja bisa. Terutama untuk mempermudah pembuatan histogram, maka kita akan membuat data histogram seperti ini. Terus satu, ini adalah data yang sebelumnya ada di sini, lalu kita gampangkan buat seperti ini. Terus kita mencari rata-ratanya dengan sama dengan average, data yang kita perlu rata-ratakan sama dengan. Dan terus didrag aja sampai yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah stardef. Stardef ini sama juga menggunakan sama dengan stardef. Di sini aku menggunakan stardef yang titik S yang emang bisa digunakan di THP. Terus kita drag. Untuk subjek ini kita tadi dapatkan dari SPSS yang mana untuk FP1 oven itu A, FP1 freezer dryer itu B, dan FP2 oven itu A, serta FP2 freezer dryer itu C. Untuk histogram yang pertama adalah kita blok rata-rata, terus kita masukkan ke di sini tuh pakai bahasa Indonesia, bisa insert atau sip-sipkan. Setelah itu kita bagian yang dianjurkan, nanti bakal ada ini, sebenarnya ada batang, terus kita pemilihan seperti tadi. Terus bagian yang jangan tadi itu adalah batang. Setelah batang nanti bakal ada warna biru-biru seperti ini. Terus kita histogramnya menyesuaikan dengan PPKI yang mana untuk uh, kita di bagian itu kita transparankan sehingga tuh terlihat transparan. Terus yang kedua untuk tulisannya itu kita menggunakan Times New Roman, terus hitam cut agar sesuai PPKI. Untuk ini adalah di sini adalah stardefnya digunakan atau bisa dibilang bilah kesalahan. Saya ada nilainya. Terus untuk yang berada di sini adalah subjek yang digunakan di sini. Jadi kita memindahkan subjek yang kita dapatkan di SPSS ke tekan di sini. Terus kita menyesuaikan untuk pewarnaan ini hanya untuk mempermudah uh, faktornya saja. Terus di sini juga untuk mempermudah semuanya. Jadi Instagram hanya untuk menyesuaikan dengan
PPKI IPB. Nah, baik itulah cara melakukan pengujian RAL secara faktorial, yang mana di sini ada 2 faktorial, yaitu frekuensi pencucian serta metode pengingat serta dan juga pembuatan histogramnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.